Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak SBK. Pada kesempatan kali ini Pak SBK ingin memberikan FR dari pengalaman Pak SBK sendiri mengikuti ujian SKB. Oke, disimak terus. Yang pertama, sebelum ujian persiapkan peralatan sesuai protokol kesehatan. Karena semua peserta ujian diwajibkan memakai masker dan face shield. Yang kedua, jangan sampai lupa membawa KTP, kartu ujian, pensil, dan kopian sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Nah, kalau ada di daerah lain yang ada tambahan, silahkan dibawa tambahannya kayak sarung tangan misalnya gitu kan. Yang ketiga, ini nih yang ditunggu-tunggu. Soal SKB itu 100% pedagogik. Soalnya panjang-panjang, hampir satu layar komputer gitulah. Untuk memahami soal, perlu pengulangan agar paham soal dengan benar apa maksud dan tujuan pertanyaan dalam soal tersebut gitu. Soal yang Pak SBK dapat diantaranya dari program tahunan ada 2-3 soal yang ditanyakan kegunaan prota, sistematika penulisan prota, dan menyusun komponen prota. Nah, contohnya kayak yang di screenshot warna putih ini nih, ada misalnya 1 mapel, 2 tahun pelajaran, 3 satuan pendidikan, 4 KI, 5 KD, 6 keterangan, 7 alokasi waktu. Nah, kita di sini disuruh mengurutkan gitu. Nanti diacak sama dia kan kayak gini kan. Mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini mana yang paling betul urutannya gitu. Selanjutnya soal yang PSBK dapat ada program semester. Nah, program semester ini lupa soalnya ada berapa. Tapi salah satu soalnya yaitu menentukan komponen yang tidak ada dalam program semester. Lanjut, ada silabus. Nah, yang ditanyakan di sini apa yang harus ada pada silabus. Yang kedua, komponen apa yang tidak ada dalam silabus. Nah, terus soal ketiga ada rujukan silabus ini di mana gitu. Apa rujukannya? Berikutnya ada RPP. Nah, di soal RPP ini PSBK cuma dapat 1 soal. Tapi kalau teman-teman yang lain itu ada yang dapat 2 soal, yang dapat 3 soal. Nah, yang ditanyakan di RPP ini tentang komponen indikator dalam RPP. Indikator kan di RPP kan ada indikator tuh. Nah, yang ditanyakan indikator ini bagaimana gitu, tentang ABCD-nya, mana yang betul, yang sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, soal yang Pak SBK dapat ada dari penilaian. Nah, di penilaian ini soal yang paling banyak keluar ada 8-10 soal. Salah satu soalnya seperti ini nih, silahkan teman-teman screenshot. Nah, nanti dibaca dan dipahami sendiri gitu. Nah, dan rata-rata soalnya tuh kayak gini, panjang-panjang. Ini yang menengah lah gitu. Kemudian ada teknik penilaian sikap. Nah, teman-teman silahkan screenshot ini dan pelajari. Ini keluar. Nah, kalau hasil screenshotnya buram gitu kan, ini bisa dicari di Google. Selanjutnya ada apersepsi. Nah, di soal apersepsi ini soalnya banyak, kurang lebih ada 7 soal. Dan soalnya lebih ke penentuan tujuan apersepsi itu sendiri dari tindakan yang dilakukan yang dikaitkan dengan pembelajaran. Contoh narasi soalnya begini. Seorang guru akan melanjutkan pembelajaran dari KI 3 ke KI 4. Lalu dia mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Apakah manfaat dari tindakan ini? Nanti opsi jawabannya itu dibuat betul semua, tapi kita disuruh menentukan mana yang paling tepat jawabannya gitu. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini ada 3 atau 4 soal lah. Dan selanjutnya ada nilai rapor. Nah, ini kita menentukan naik kelas atau tidak.
Jadi sifat soalnya sifat kasus siswa yang nilai banyak yang tidak tuntas tapi berprestasi di luar sekolah gitu. Kita diminta untuk menentukan naik kelas atau tidak siswa seperti ini. Selanjutnya ada media pembelajaran, penyusunan soal, kisi-kisi soal, feedback, pengayaan, remedial, ada hukum Newton, ada biologi juga, menunjukkan torso. Jadi kita ini guru seni budaya yang diharapkan bisa jadi guru SD lah gitu. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang belum ikut ujian SKB, yang jadwalnya masih lama. Silahkan belajar sebanyak-banyaknya. Akhir kata PSBK ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.